Sudah kelihatan ya materi saya? Oke. Oke, teman-teman, selamat siang. Saya mulai ya untuk mata kuliah FISMIC pertemuan pertama dengan saya, yaitu kita akan membahas microbial metabolism. Ini nanti kemungkinan koneksi saya tidak akan stabil, dan nanti koneksi saya tidak stabil, saya mohon izin untuk mematikan kamera ya. Karena di pagi juga untuk meeting juga beberapa kali saya harus terlempar dari ruangan. Seperti itu. Oke. Pertama-tama, saya ingin untuk di kelas ini kalian aktif ya, teman-teman. Jadi kalau ditanya, itu silahkan menjawab. Tidak ada jawaban yang salah di sini, semua belajar. Jadi jangan takut untuk salah menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya materi ini pun kalian, saya tahu bahwa kalian sudah mempelajari juga di Biomol, gitu kan, yang saat ini juga sedang dipelajari. Dan saya pernah membahas ini juga dengan dosen pengampunya seperti itu. Jadi saya beranggapan gitu ya, beranggapan bahwa hari ini tuh bisa cukup aktif gitu ya. Jika kalian ingin bertanya atau kalian pengen menjawab itu silahkan gitu ya. Terus saya itu tipikal kalau memberikan materi itu selalu ada pertanyaan di setiap subbabnya gitu. Jadi saya akan sangat appreciate jika kalian itu bisa memberikan jawaban gitu. Jadi mau salah mau benar nggak masalah, tapi dipikirkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi itu nanti akan dapat poin plus untuk penilaian kalian. Seperti itu. Oke, yang pertama saya akan mulai membahas terlebih dahulu mengenai dasar dari microbial metabolism. Sebenarnya apa sih teman-teman yang dimaksud dengan microbial metabolism atau metabolisme sendiri? Metabolisme itu sebuah proses apa toh? Ada yang bisa bantu jawab? Permisi Pak, boleh Ya, mencoba silakan. jawab? Silakan. Metabolisme itu proses di mana organisme makhluk hidup itu yang ukuran besar maupun yang kecil, dalam konteks ini yang kecil itu membentuk senyawa-senyawa mengolah senyawa-senyawa sintesis yang dari luar di dalam tubuhnya untuk digunakan untuk keperluan organisme itu sendiri, serta melalui proses katabolisme serta membentuk proses anabolisme di mana itu. Jadi istilahnya senyawa-senyawa dari apa yang dia gunakan itu diolah kembali atau digunakan lagi untuk keperluan tubuhnya, keperluan organisme ini sendiri, baik untuk secara energi ataupun untuk fungsi lainnya sih. Oke, terima kasih. Siapa ini tadi? Audi. Audi ya. Oke, Audi. Terima kasih Audi. Ya, jadi betul ya jawaban yang diberikan Audi. Sebenarnya secara simpel untuk metabolisme sebenarnya adalah rangkaian proses kimia, gitu ya. Rangkaian proses kimia. Kalau kita mau sebentar. Nah, secara simpelnya adalah semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel makhluk hidup, baik yang prokaryotik maupun eukaryotik, itu terjadi di dalam sel itu disebut sebagai metabolisme atau metabolisme. Nah, tujuan akhir, tadi juga menyebutkan ya, ada namanya katabolisme, juga ada anabolisme di sini. Nah, proses dari reaksi kimia ini tadi itu ada yang menghasilkan energi atau energy release atau releasing energy, dan ada juga yang membutuhkan energi di sini. Nah, tujuan akhir dari proses metabolisme kalau di eukariot itu adalah untuk menjaga selnya ya, selain menjaga selnya, dia untuk berkembang, untuk tumbuh dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk prokariot itu lebih spesifik ke reproduce organisme seperti itu. Jadi karena dia selnya jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan eukariot, dari segi kompleksitasnya itu lebih simpel dibandingkan dengan eukariot, maka metabolisme ini memiliki tujuan utama yaitu sebagai untuk mempertahankan diri untuk tetap hidup gitu ya, untuk memproduksi organisme baru seperti itu. Itu adalah tujuan dari metabolisme di prokariot seperti itu atau pada bakteri. Nah, pada metabolisme itu ada dua proses utama, yaitu katabolisme dan juga anabolisme seperti itu. Di mana untuk katabolisme sifatnya adalah breakdown molekul. Jadi dari molekul yang ukurannya lebih besar itu menjadi molekul yang ukurannya lebih simpel atau lebih kecil. Contohnya apa? Ya contohnya seperti ini, misalnya glukos gitu ya. Contohnya glukos.
glukos diubah gitu, sorry, jangan glukos deh, yang paling besar terlebih dahulu, molekul yang besar, pati gitu ya. Pati diubah menjadi lebih kecil, misalnya dengan amilase itu diubah menjadi maltosa gitu ya. Maltosa diubah lagi, didigest lagi atau dihidrolisa lagi, nanti diubah menjadi glukosa oleh maltase seperti itu. Itu juga salah satu proses katabolisme atau juga seperti ini sudah dijadikan glukos gitu ya. Glukos adalah sumber karbon yang paling mudah untuk makhluk hidup diambil ya, makhluk hidup ambil. Nah, glukos ini merupakan sumber karbon yang paling favorit untuk hampir semua makhluk hidup baik yang eukariotik maupun yang prokariotik seperti itu. Nah, glukos setelah didigest atau mengalami katabolisme itu akan menghasilkan karbon dioksida dan juga water di sini dengan bantuan dari oksigen. Nah, prosesnya karena dia releasing energy maka disebut sebagai exergonic process. Exergonic process itu adalah proses atau reaksi kimia yang menghasilkan energi. Nah, fungsi dari energi yang dihasilkan itu tadi digunakan dalam proses anabolic reaction. Jadi ini akan saling berhubungan ya antara katabolisme dan juga anabolisme seperti itu. Jadi untuk energi yang tidak digunakan nanti akan disimpan. Nah, disimpan dalam bentuk apa sih ATP itu? Apakah nanti dalam bentuk ATP seperti itu bisa langsung disimpan energinya ataukah harus diubah dalam bentuk lain? Itu nanti akan kita bahas pada materi hari ini. Nah, sedangkan untuk anabolisme ini kebalikannya dari katabolisme, teman-teman. Jadi prosesnya adalah building molekul dari yang sifatnya lebih simple, lebih kecil menjadi yang lebih kompleks. Nah, karena dia building atau dia itu membuat atau mengkompres, maka prosesnya itu pasti membutuhkan energi atau energonic reaction namanya. Ya, berbeda ya dengan katabolisme dan anabolisme. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah benar kalau katabolisme ini fully exergonic process? Jadi, apakah benar nanti untuk katabolisme ini dia hanya menghasilkan energi ataukah dia itu sebenarnya juga membutuhkan energi? Seperti itu. Nanti kita akan bahas di materi kali ini. Nah, secara simpel metabolisme itu kita bisa rangkum seperti ini, teman-teman. Jadi ini secara simpel saja ya untuk bakteri itu metabolisme dapat dirangkum seperti ini. Jadi nutrien berupa glukosa, lemak ataupun protein itu yang dikonsumsi oleh bakteri itu akan diserap dan akan mengalami proses katabolisme. Di sini kita akan bahas mengenai untuk gula saja ya terlebih dahulu. Ya untuk fat juga bisa. Jadi kita akan membahas mengenai glycolysis, terus Krebs cycle. Jadi dia akan mengalami, jadi glukosa yang masuk akan mengalami proses glycolysis, Krebs cycle, fermentation untuk beberapa jenis beberapa jenis bakteri. Ada juga nanti akan mengalami respirasi anaerob. Seperti itu. Kalau ini kan mengalami respirasi aerob, nanti juga akan ada yang mengalami respirasi anaerob. Nah, di mana produk dari gula atau gula ini sebagai substrat itu akan menghasilkan sebuah produk intermediate yaitu pyruvate, asetil CoA dan juga G3P. Jadi ada beberapa contoh ya. Ini dihasilkan. Nah, produk-produk intermediate yang dihasilkan apakah bisa langsung dipakai, teman-teman? Tidak kan? Tidak bisa langsung dipakai. Dia harus diubah lagi atau di-build up untuk menjadi sebuah molekul yang lebih berfungsi seperti itu. Kalau proses prekursor, namanya prekursor, dia itu kalau tunggal dia tidak bisa manfaatnya tidak sebanyak dalam bentuk yang lebih besar atau dalam bentuk building block. Oleh karena itu dari prekursor molekul ini tadi itu akan diubah menjadi building block. Prosesnya di sini akan mengalami proses anabolisme karena dia mulai building gitu ya, dia mulai membangun sebuah building block di sini. Jadi seperti amino acid, dia akan membentuk sugar lagi. Lupa kan dari gula sudah diubah ke sini, kenapa dijadikan gula lagi? Nah, gula kan bentuknya macam-macam, teman-teman. Jadi bisa dijadikan gula ribosa, yang dimana nanti fungsinya adalah untuk sebagai building block dari DNA, gitu ya, atau RNA. Terus nanti juga membantu untuk proses pembuatan nukleotida, juga untuk fatty acid, gitu. Atau sumber gula yang misalnya terlalu banyak, yang dijadikan cadangan, itu nanti juga bisa dijadikan sebagai building block di sini. Nah, lebih besar lagi,
amino acid, sugar, nucleotides, dan juga fatty acid, ataupun beberapa jenis building block yang lainnya, itu akan terbentuk lebih besar lagi dengan proses anabolisme lagi menjadi protein, gitu ya, amino acid menjadi protein, nanti membentuk peptidoglycan juga, di mana fungsinya untuk melindungi dari melindungi sel dari infeksi luar, gitu. Nanti juga akan membantu proses peremajaan dengan RNA dan DNA, serta kompleks lipid, gitu ya. Nah, kompleks ini nanti kalau sudah terbentuk, barulah akan membentuk sebuah sel, bakterial sel dalam proses anabolisme akhir. Seperti itu. Ini jadi akan membentuk sel akhir dan membentuk sesuai dengan fungsi yang pertama, yaitu membentuk sebuah organisme. Gitu ya. Nah, tadi saya akan menjelaskan ya, kalau sebuah metabolisme itu, kalau tadi itu kan seperti ini ya, kalau ini adalah definisinya gitu ya. Nah, dalam setiap proses itu pasti ada namanya pathway atau jalan atau alur gitu ya dalam proses. Nah, di sini metabolisme juga mengalami hal yang sama gitu. Ada alur dalam proses metabolisme. Nah, di sini dari alur metabolisme sendiri atau metabolic pathway seperti tadi yang telah dijelaskan, itu dia memiliki fungsi utama yaitu store dan juga releasing energy, menyimpan dan juga untuk merilis atau mengeluarkan energi di organik molekul. Nah, untuk pathway-nya sendiri ada 3 macam pathway dalam proses metabolisme. Yang pertama adalah pathway linear. Contohnya apa teman-teman? Contohnya adalah tadi hidrolisa karbohidrat. Dari pati diubah menjadi maltosa, diubah lagi menjadi glukosa, ya, dengan bantuan enzim, gitu, dengan amilase dan bantuan maltase, ataupun dengan kompleks lemak, itu nanti diubah pada akhirnya menjadi asam lemak dan gliserol. Terus contohnya lagi, misalnya protein, pada akhirnya diubah menjadi asam amino. Nah, ini adalah proses yang linear. Ya, prosesnya tunggal, tergantung dari enzim apa gitu ya yang mempengaruhi atau enzim apa yang berperan pada proses tersebut. Nah, yang kedua adalah branch. Branch ini contohnya adalah oxidation versus fermenter. Gitu ya. Jadi untuk branch ini substrat A itu bisa ke B, ke pathway B, atau dia akan masuk ke pathway C. Tergantung dari ada beberapa faktor penentu. Contohnya di sini, mikrobial apa teman-teman yang bisa melakukan pathway branch ini? Ada yang bisa bantu enggak? Jadi dia metabolic pathway-nya itu ada 2 atau mungkin ada beberapa macam. Gitu. Nah, yang paling gampang yang ada 2 yang paling umum. Ada yang bisa bantu? Meli? Meliana? Iya, Pak. Apa Meliana kira-kira? Mungkin Saccharomyces, Pak. Betul. Nah, itu betul. Oke, terima kasih Meliana. Betul sekali. Jawabannya adalah Saccharomyces. Nah, Saccharomyces dalam proses pembuatan bir itu atau bir ataupun produk alkohol yang lain itu tidak serta-merta difermentasikan, teman-teman. Jadi ada fase di mana dia itu dipertahankan dalam kondisi yang aerob. Fungsinya adalah untuk memperbanyak selnya terlebih dahulu. Karena apa? Kalau Saccharomyces langsung dibentuk dalam proses fermentation atau dikondisikan dalam proses fermentation atau kondisi anaerob, maka jumlah selnya yang tumbuh itu akan sangat sedikit. Nanti kita akan hubungkan dengan energi yang didapatkan dari proses fermentasi dibandingkan dengan respirasi aerob. Nah, seperti itu. Ini tergantung, berarti kalau di sini proses branch ini tergantung dari oksigen, keberadaan oksigen, gitu ya. Ada atau tidaknya oksigen pada lingkungan tersebut. Nah, kalau circular, ini contohnya adalah Krebs cycle. Nah, kalau tadi saya sudah menyebutkan antara linear, branch, dan juga circular, semua dipengaruhi oleh yang namanya enzim, ya teman-teman, enzim. Ya. Enzim itu sangat berpengaruh terhadap proses metabolik pathway di sini. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa mikrobial A, gitu ya, mikrobial tertentu ini memiliki enzim tertentu nih untuk bisa enzim tertentu untuk dapat mengolah produk tersebut atau dapat
menghasilkan atau memenuhi pathway tertentu. Misalnya, gimana sih kira-kira dulu Lactobacillus itu bisa diketahui bahwa Lactobacillus itu dapat mengolah atau dapat mendigest laktat. Kira-kira seperti apa, teman-teman? Kenapa kira-kira? Nah, kalau kita pengen tahu ya bahwa mikrobial itu dapat memecah substrat atau tidak, atau dapat melalui pathway, ini secara simpel saja, kita tinggal sodorkan substratnya saja. Nah, apakah substrat tersebut itu bisa digest atau bisa diolah atau tidak pada oleh mikrobial tersebut, gitu ya. Jika, nah ini kembali lagi ya, karena kalian sudah mempelajari juga bahwa enzim ini adalah protein, gitu. Sedangkan protein itu adalah di-encode oleh genes. Jika pada bakteri tersebut itu memiliki gen yang memang dapat mengencode sebuah protein spesifik atau enzim spesifik yang dapat mengolah substrat tersebut, maka substrat tersebut akan dapat diolah pada bakteri tersebut. Ya, contohnya adalah si fermentasi tersebut. Contohnya gini, kenapa kok Saccharomyces gitu ya, tadi sudah dijelaskan oleh Meliana bahwa Saccharomyces itu bisa mengolah atau melakukan fermentasi. Kenapa manusia tidak bisa? Coba bayangkan ya kalau bisa gitu ya, kalau misalnya untuk teman-teman yang mengkonsumsi gitu, tinggal tutup hidung saja, kita nggak bernafas, akhirnya tubuh kita akan melakukan fermentasi alkohol, tanpa minum pun kita bisa menikmati alkohol, seperti itu. Kan enggak. Berarti di situ dapat membuktikan bahwa tubuh kita atau manusia atau hewan itu tidak memiliki gen yang dapat mengkode dari proses fermentasi alkohol, seperti itu. Jadi hanya ada beberapa beberapa bakteri gitu ya, ataupun yeast yang spesifik atau makhluk hidup yang spesifik yang dapat atau memiliki gen spesifik untuk dapat mengolah atau menghasilkan enzim yang mengolah bukan olah ya, tapi melalui metabolic pathway yang spesifik, seperti itu. Nanti bagian akhir kita akan belajar mengenai 3 pathway yang berbeda ya dalam proses metabolisme. Nah, kalau tadi ini kita belajar mengenai proses metabolismenya, tadi saya sudah menyebutkan bahwa di metabolisme sendiri itu akan menghasilkan ATP dan juga menggunakan ATP. Jadi ya tidak hanya menghasilkan, tapi dia juga menggunakan ATP. Nah, sebenarnya ATP itu apa, teman-teman? ATP atau adenosin trifosfat itu apa sih? Dia itu kan merupakan energi yang dapat diolah level seluler, gitu ya. Apa perbedaannya dengan glukosa? Kita kan memakan energi terus diubah dalam bentuk glukosa tuh. Di dalam tubuh kita kan diubah menjadi glukosa. Nah, apa perbedaan antara glukosa dengan ATP? Kenapa kok tidak glukosa saja yang digunakan sebagai sumber energi gitu? Kenapa harus dalam bentuk ATP, teman-teman? Terus itu yang pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, di mana sih ATP ini bisa menyimpan energinya gitu? Kenapa hanya ATP yang bisa digunakan dalam proses kenapa hanya energi dari ATP saja yang bisa disimpan atau energi dari ATP saja yang dapat digunakan dalam proses metabolisme? Kira-kira ada yang mau bantu? Nah, saya pernah mendengar kok teman-teman sudah pernah membahas ini. Saya tunjuk ya. Yohanes? Ya, Pak. Gimana Yohanes pendapat kamu? Satu pertanyaan deh, yang di mana ATP ini menyimpan energinya, Yohanes? Halo? Di mana ATP tadi menyimpan energi ya, Pak? Apa-apa. Saya salah jawab nggak apa-apa kok.
Pokoknya malah jangan googling. Pak, saya coba jawab ya Pak ya. Ya, siapa ini? Hadinata Pak. Oke, Harinata. Siap. Untuk energi sebenarnya ATP itu banyak soalnya dia dibungkus fosfat Pak. Soalnya kan fosfat sendiri kan dia banyak ion yang perlu diambil sama dia. Jadi dia kan harus nempel ke molekul lain supaya dia ada energi. Nah, perpindahannya itu yang membuat dia bisa negatively charge untuk sebagai energi di dalam produksi metabolisme maupun katabolisme. Tar. Gimana itu membahasnya? Berarti fosfat itu sifatnya Negatively charge. negative recharge. Oke. Ya, that's true. Itu benar. Satu, dia sifatnya negative recharge. Terus, walaupun negative recharge, kenapa dia bisa menghasilkan energi? Di mana Karena dia kan energi kan perlu balance, Pak. Perlu keseimbangan. Jadi, kalau semisal ada ion negatif, berarti kan ion positif, contohnya H+, atau C, nah itu kan tetap perlu. Biarpun sebenarnya karbon itu cukup stabil sih, jadi nggak perlu dikasih energi. Cuman untuk pemecahan kayak katabolisme kan perlu energi lebih, jadi harus dipecah lagi. Oke, berarti nyimpannya di mana, Hadinata? Berarti nyimpannya berarti di mana? Pertanyaan saya tadi, disimpan di mana ini energinya? Untuk ATP-nya sendiri dalam bentuk energinya atau energinya dalam yang dihasilkan ATP? Energi dari ATP. Energi dari ATP dia disimpannya itu ya di kelompok fosfatnya itu, Pak. Oke, kelompok fosfat ya. Oke. Masih kurang tepat, tapi yang tadi awal-awal pengantarnya kamu sudah benar, gitu ya. Oke, terima kasih Hadinata. Ya, Pak. Ada yang lain yang mau menambahkan? Nah, gini nih saya suka kelasnya. Oke. Sekarang cewek. Ria saya tunjuk karena saya kan belum begitu kenal kalian ya. Stephanie. Ya, Pak. Gimana Stephanie? Di mana energi ini disimpan di ATP? Ayo, di mana? Nggak usah googling. Di antara ikatan fosfatnya itu, Pak. Oke, ya betul. Jadi dia ditemukan. Jadi dia terima kasih ya. Oke, betul. Ya, jadi dia disimpan dalam ikatan fosfat, teman-teman. Ini udah ada tulisannya sebenarnya di sini. Jadi dia di ikatannya. Nah, ikatan fosfat di sini fosfat itu berikatan satu sama lain dengan apa? Ikatannya adalah ikatan kovalen, teman-teman. Nah, sebelum bahas situ, saya akan bahas terlebih dahulu kenapa kok fosfat ini bisa menyimpan, gitu ya. Ikatan fosfat ini kenapa kok dia bisa menyimpan energi? Kenapa ATP ini menjadi energi yang dapat diolah, hanya satu-satunya energi yang dapat diolah. Kenapa kok NADH tidak bisa? Kenapa NADPH tidak bisa? NADPH, NADH itu hitungannya seperti voucher, teman-teman. Tapi kalau ATP ini cash, gitu ya. ATP, ADP ini cash. Kita berkonotasi seperti itu, biar lebih mudah untuk memahaminya. Jadi ini tadi ya. Jadi benar tadi sudah dijelaskan bahwa fosfat di sini memiliki negative charge. Di sini kalian bisa lihat ya, dia bernegatif charge semua. Nah, untuk bisa ketemu satu sama lain, untuk bisa fosfat ini berhubungan atau linking satu sama lain itu membutuhkan energi yang besar, membutuhkan kompresi energi yang cukup besar untuk membentuk ikatan kovalen antara fosfat. Nah, dengan energi yang besar itu tadi, teman-teman, dengan tambahan energi dari proses katabolisme, itu tadi jika disimpan dalam bentuk ATP, maka energi tadi itu akan disimpan di ikatan kovalennya ini antar fosfat, gitu ya. Ikatan kovalen antar fosfat. Nah, kita tahu sendiri karena apa? Negatif charge itu, teman-teman, negatif charge itu akan sulit bertemu antara negatif charge dan negatif charge yang lain. Jadi misalnya fosfat ini anggap saja 1,
Nah, let's say ini fosfat 1, fosfat 2, dan fosfat 3 gitu ya. Kita bayangkan ATP ini seperti taksi atau Grab gitu ya. Nah, jika ini negatif charge, 1, 2, 3 ini negatif charge, itu tidak akan dari segi energi, mereka itu tidak efisien. Teman-teman. Untuk saling menghubungkan satu sama lain, mereka itu tidak efisien. Oleh karena itu, jika dipaksa gitu ya, dipaksa untuk bertemu atau linking antara satu fosfat dengan fosfat yang lain, maka mereka membutuhkan energi yang sangat besar. Ya, energi yang sangat besar. Itu sekitar 7,3 kilojoule per mol, Kj per mol. Saya nggak punya pensil, susah. Nah, 7,3 kilojoule per mol. Nah, dengan demikian, jika ikatan ini dipotong, gitu ya, ikatan ini dipotong oleh ATPase atau dihidrolisa, gitu ya, oleh bantuan H2O, oleh bantuan air, maka energi tadi akan terlepas, teman-teman. Energi yang tersimpan di dalam ikatan ini itu akan terilis. Gitu ya. Energi yang berada di ikatan ini dia akan rilis dan menjadi ikatan, dia akan dimanfaatkan dan di mana ATP ini akan diubah menjadi ADP lagi. Seperti itu. Nah, ADP ini terus prosesnya gimana? Apakah setelah jadi ADP ya sudah tidak dipakai? Tidak. Nah, ingat ya bahwa ATP, ADP ini sifatnya seperti taksi. Dia akan mencari penumpang yang lain, teman-teman. Dia akan mencari fosfat lain, gitu ya, fosfat lain yang dihasilkan atau yang bebas, atau yang dari substrat, terus nanti akan diikat dengan ADP, akan membentuk ATP yang baru. Seperti itu. Jadi energi itu disimpan di dalam linking ini atau di dalam ikatan dari fosfat, yaitu berupa ikatan kovalen. Perlu diingat ya, ikatan kovalen merupakan ikatan yang memiliki energi terbesar kedua setelah ikatan ion, dan dia lebih besar dibandingkan dengan ikatan hidrogen. Nah, ini pertanyaannya tadi ya. Jadi ATP itu disimpan dalam bentuk apa? Disimpannya adalah dalam bentuk chemical bond energy, gitu ya, dalam bentuk ikatan. Disimpan dalam bentuk ikatan, spesifiknya adalah ikatan kovalen dari fosfat. Nah, kalau ditanya pertanyaannya tadi, misalnya tubuh kita atau sel itu menyimpan dalam bentuk apa, gitu ya. Jadi bukan ATP yang menyimpan dalam bentuk apa. Kalau ATP menyimpannya adalah dalam bentuk chemical bond energy. Tapi kalau tubuh kita atau sebuah sel itu menyimpan dalam bentuk apa? Itu bisa dalam bentuk lemak, gitu ya, dan bisa dalam bentuk glikogen seperti itu, atau dalam bentuk gula. Gitu. Jadi bukan dalam chemical bond energy. Tapi kalau ditanya pertanyaan ATP, jawabannya adalah chemical bond energy. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah sedikit membicarakan tentang ATP dan ada pertanyaan yang cukup menarik juga ya dari tadi dan teman-teman bisa menjawab dengan bagus. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai reaksi, teman-teman, reaksi kimia. Kenapa kok tadi pembahasan saya ini belum masuk ke proses glikolisis? Kalau biasanya kan yang kita omongkan tentang metabolisme itu kan pasti glikolisis, terus siklus Krebs, terus transfer elektron seperti itu kan. Karena saya yakin kalian sudah mempelajari hal itu, makanya saya tidak membahas dari situ dulu, teman-teman. Kita akan bahas di bagian yang basicnya, kadang itu orang lupa, belum dibahas. Nah, seperti itu tadi, akhirnya belum ada beberapa yang belum tahu ya, di mana ATP itu menyimpan energinya. Nah, untuk mempermudah pendalaman kita tentang reaksi kimia pada proses metabolisme, maka kita perlu mempelajari beberapa term ini, teman-teman. Yang pertama adalah collision theory. Ada yang pernah mendengar tentang collision theory atau teori tumbukan? Nah, teori tumbukan atau collision theory ini menyebutkan atau stating bahwa sebuah reaksi kimia itu akan terjadi jika molekul atau atom itu saling bertumbukan secara fisik. Jadi physically collision. Dia secara fisik dia akan bertumbukan seperti itu. Dia akan baru menghasilkan reaksi kimia. Nah, pada teori ini setiap reaksi gitu ya, setiap reaksi kimia itu kita kan ada namanya energi aktivasi. Ingat ya, waktu pelajaran kimia ada namanya energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk dapat mengaktifasi atau mengaktifkan sebuah reaksi. Gitu.
Nah, injektivasi itu contohnya seperti ini. Kalau ini adalah eksogenik ya, eksogon. Jadi dia proses katabolisme. Bentar. Tidak bisa nulis ya. Oh ini. Katabolis. Ini adalah proses katabolisme. Jadi dia menghasilkan energi di sini teman-teman. Dia produk yang dihasilkan itu energinya lebih rendah, gitu ya, lebih rendah daripada ininya produk awalnya. Daripada substratnya dia lebih rendah. Nah, tadi saya sebutkan kan bahwa proses katabolisme itu kan mengeluarkan energi. Tapi di sini kenapa dia masih membutuhkan energi, Pak? Gitu. Untuk memulai sebuah reaksi, maka reaksi kimia apapun, maka kembali lagi ke sini, activation energy itu dibutuhkan. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya reaksi katabolisme itu tidak purely mengeluarkan atau menghasilkan energi. Akan tetapi dia masih tetap membutuhkan sedikit energi untuk mengaktifasi, teman-teman. Nah, kita kembalikan ke teori ini, gitu ya. Kita kembalikan ke Nah, kita kembalikan ke teori ini, collision teori, bahwa molekul atau atom itu harus bertumbukan. Sehingga bagaimana cara untuk bisa, nah, namanya katabolisme kan berarti mengeluarkan energi, tidak membutuhkan energi. Terus bagaimana Pak caranya agar proses katabolisme ini tetap berjalan, gitu ya, tetap berjalan, energinya tetap didapat, energinya tetap dikeluarkan, tapi sebentar ya, teman-teman. Oke, maaf. Lanjutkan. Terus bagaimana caranya agar proses ini tetap berlangsung dengan memberikan tambahan energi? Gimana biar energi yang dihasilkan itu efisien? Nah, sekarang ini pertanyaannya. Dari teori yang ini tadi, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mempercepat reaksi kimia di dalam test tube? Bayangkan saja kita sekarang sedang praktikum, kita sedang menumbuhkan bakteri, let's say E. coli di situ, terus kita ingin mempercepat proses reaksi katabolisme pada E. coli yang kita tumbuhkan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Pertama, A, tambahkan produk akhir, B, tambahkan panas, atau C, kurangi panas. Kira-kira yang mana jawabannya? Dihangatkan, Pak, tapi jangan terlalu panas. That's right. Betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Asidik, Pak. Oke, Asidik. Thank you, Asidik. Oke, betul. Jawabannya adalah dihangatkan, tapi jangan terlalu panas. Jadi ini prosesnya cukup tricky, karena energi, kita tahu sendiri bahwa molekul itu kan molekul itu selalu berpindah, teman-teman. Molekul itu bebas, dia selalu berpindah untuk molekul bebas. Nah, semakin tinggi energi yang diberikan, maka dia akan semakin mudah untuk berpindah. Molekul-molekul ini akan semakin mudah untuk berpindah. Ikatan antara satu molekul dengan molekul yang lain, satu atom dengan atom yang lainnya, itu akan semakin lemah. Nah, dengan demikian, dengan kita meningkatkan energi, maka dia akan mudah atau memperbesar potensi untuk saling bertumbukan, atau collision-nya akan semakin tinggi. Nah, dengan demikian, maka maka proses katabolisme ini bisa berlangsung, gitu ya. Nah, akan tapi kelemahannya itu tadi, jika terlalu tinggi, oke, memang benar dari proses ini terjadi, gitu ya, collision-nya terjadi. Tapi bagaimana dengan nutrisi yang lain? Bagaimana dengan molekul yang lain yang sensitif terhadap panas, misalnya protein, gitu ya. Bagaimana dengan lemak, dia terjadi oksidasi, atau karbohidrat
oke, let's say karbohidratnya dia terputus gitu, sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang lain akhirnya jadi tidak sesuai gitu kan dengan keinginan. Maka ada beberapa metode yang bisa kita lakukan dengan tujuan meningkatkan tumbukan antar molekul, yaitu dengan cara kita bisa stir, kita bisa aduk gitu ya. Kita bisa meningkatkan pressure tanpa meningkatkan suhu, atau kita bisa meningkatkan reaktan atau substrat. Semakin banyak substratnya, berarti semakin jenuh, semakin mudah untuk saling bertumbukan. Atau yang terakhir, kita bisa menambahkan enzim. Ini yang paling efisien. Kita bisa menambahkan enzim saja. Nah, ini adalah pengantar dari enzim. Kita cukup menambahkan enzim, di mana fungsi dari enzim di mana fungsi dari enzim ini tadi adalah untuk ini teman-teman, menurunkan energi aktivasi yang harusnya ini tadi energi aktivasinya itu cukup tinggi, misalnya dari laktos diubah menjadi glukos. Kita menginginkan dalam proses pemecahan gitu ya, kita ingin dari laktos kita pecahkan ke glukos dan galaktos, bisa tanpa enzim, bisa Pak, tanpa enzim bisa. Jawabannya adalah bisa, tapi energi yang dibutuhkan lebih tinggi. Selain itu juga molekul-molekul yang lain atau nutrien-nutrien yang lain itu juga bisa rusak. Cara yang paling efisien adalah dengan menambahkan enzim. Di sini kita tambahkan laktase. Dengan penambahan laktase, maka activation energinya akan turun dan prosesnya akan tetap berlangsung secara efisien. Nah, ini pasti kalian mulai bingung, kenapa kok nyambungnya ke enzim ini? Kenapa kok ngomongin metabolisme nyambungnya ke enzim? Apa hubungannya dengan proses metabolisme? Nah, sekarang kita mulai masuk ke selanjutnya, yaitu kofaktor, teman-teman. Kofaktor maupun koenzim. Nah, enzim itu tidak bisa bekerja sendiri, teman-teman. Jadi, enzim sendiri itu kan konsepnya dia kombinasi dari apoenzim dengan kofaktor, nanti akan menjadi holoenzim yang dia berfungsi ini secara simpel ya, dia yang memiliki fungsi yang utama atau memiliki fungsi yang sempurna. Tanpa koenzim, apakah enzim bisa bekerja? Bisa sebenarnya, tapi tidak efisien. Dengan bantuan koenzim, dengan bantuan kofaktor, maka tingkat aktivitas enzim itu akan meningkat. Contohnya apa? Penggunaan kofaktor pada proses fermentasi misalnya. Pada proses fermentasi bir atau proses fermentasi wine. Pada zaman dahulu, teman-teman, tungku yang digunakan untuk proses fermentasi bir, wine, ataupun jenis alkohol yang lain, itu adalah tungku koper atau tungku dari tembaga. Nah, di sini dimaksudkan agar apa? Agar koper atau tembaga ini nanti akan leach, akan meleleh, akan leaching dan dimanfaatkan oleh Saccharomyces untuk bisa lebih efektif lagi menghasilkan alkohol. Nah, akan tetapi untuk saat ini gitu ya, di penggunaan modern ini sudah tidak digunakan lagi untuk tungku koper karena koper yang digunakan bukan food grade. Nah, saat ini kita bisa menambahkan jenis tembaga atau koper, spesifik koper yang lebih food grade. Seperti itu. Ini adalah contoh yang simple di mana kofaktor ini sangat berperan untuk meningkatkan efektivitasnya. Nah, selain itu, substrat ini berfungsi juga untuk membantu active site, gitu ya, meningkatkan active site dari enzim itu sendiri. Selain itu juga, kofaktor ini juga bisa membantu dalam proses chemical reaction bersama-sama dengan substrat. Gitu ya. Jadi dia membantu untuk pemasangan substrat dalam proses holoenzim. Nah, nyambungnya itu nanti di sini, teman-teman. Kita tahu ya bahwa NAD+, NADP, FAD, CoA, ini dia termasuk koenzim, gitu ya. Dia termasuk koenzim di mana NAD+ dan juga NADP ini merupakan elektron carrier yang dihasilkan dari niacin atau vitamin B, gitu ya, atau nicotinic acid. Ya. Jadi NAD, ini kalian pasti tidak asing lagi ya dengan NAD dan NADP, gitu, yang saya bilang sebagai voucher itu tadi, jadi tidak bisa digunakan secara langsung, tapi dia harus ditukarkan, ditransfer elektron. FAD itu juga merupakan elektron carrier
dihasilkan dari riboflavin, itu gampangnya adalah FAD, flavin, maka dia dihasilkan dari riboflavin. Atau koenzim E, dia merupakan elektron carrier juga yang dihasilkan dari pantothenic acid, di mana dia berfungsi untuk membantu untuk backup dari lemak di Krebs cell. Nah, ini nanti akan kita hubungkan dengan reaksi redox, gitu ya. Jadi apa Pak hubungannya dengan koenzim ini? Oke, memang benar, ini sebagai kofaktor, gitu ya. Nah, berarti kalau dia sifatnya adalah koenzim dan dia merupakan elektron carrier dan dia koenzim, berarti kita bisa memperlakukan NAD+, NADPH ini juga sebagai enzim, teman-teman. Sehingga perlakuan yang kita lakukan terhadap enzim, jika kita ingin meningkatkan, gitu ya, kita ingin meningkatkan efektivitasnya, berarti kita juga bisa melakukan treatment yang similar dengan treatment yang kita lakukan kepada enzim. Seperti itu, paling simpelnya. Nah, sekarang kita akan hubungkan ke reaksi redox. Ini kimia dasar anak SMA ya. Saya nggak perlu jelaskan terlalu panjang. Jadi redox merupakan reaksi pairing atau reaksi pasangan antara reduksi dan juga oksidasi, di mana gampangnya itu oksidasi itu berarti removal atau loss dari elektron dari satu substance, sedangkan reduksi itu adalah additional of electron to a substance. Paling gampangnya kalau kita melihat rumus kimia gitu, kita cari H+ saja, kita cari H-nya saja. Berarti H itu yang akan dipindah gitu ya. H+ itu yang akan ikut bersama dengan elektron. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini pertanyaan mengingat saja, jika Na dengan Cl itu membentuk NaCl, apa yang terjadi terhadap Na? Apakah dia mengalami oksidasi atau dia tereduksi? Ayo, pertanyaan simpel. Yang mana yang teroksidasi, yang mana yang tereduksi dalam NaCl? Ayo. Boleh nyoba, Pak? Ini loh pertanyaannya ada di layar loh. Enggak. Yang tereduksi itu yang CL, Pak. Mungkin, Pak. Loh, pertanyaan saya, yang mana di antara Na dan Cl yang tereduksi? NaCl kan garam. Terus yang mana di antara Na ataupun Cl yang dia mengalami proses oksidasi? Na itu teroksidasi atau tereduksi? Oksidasi, Pak. Na teroksidasi. Oke, bisa bantu untuk menggambarkan? Kalau reaksi normalnya kan harusnya kan Na plus sama Cl min. Jadi yang Na ion plusnya itu pindah ke Cl-nya untuk stabilisasi, Pak. Yes, oke. Sip, simpel ya. Seperti itu, terima kasih. Jadi sangat simpel seperti itu karena daripada Na-nya itu kan plusnya cuma 1, daripada Na harus mengambil 7, lebih baik Na harus mendonorkan, lebih baik dia mendonorkan dari elektronnya dia, gitu ya, sehingga dia mengalami proses oksidasi di sini. Oke, berarti Cl-nya mengalami proses reduksi. Nah, sekarang kita hubungkan proses redox ini ke cellular respiration, teman-teman. Jadi ke respirasi seluler. Kita lihat C6H12O6 atau glukos ditambah dengan 6O2 ini menjadi ya sini proses proses respirasi biasa ya. Proses respirasi secara umum seperti ini. Nah, di sini C6H12O6 atau glukos itu akan mengalami proses oksidasi di mana H-nya dia akan dipindahkan ke O. Ya, dia akan dipindah ke O sehingga oksigen ini akan mengalami proses reduksi. Sehingga energi itu dihasilkan. Saya paham ya di sini karena H-nya, karena hidrogennya dia itu terremove dari sini dan dipindahkan ke oksigen menjadi H2O, dia mengalami proses reduksi, maka energi terlepas. Nah, di sini nanti akan kita hubungkan dengan adanya NADH, NAD, NADP seperti ini. Nah, satu persatu.
Nah, di sini glukos teroksidasi ya karena hanya berpindah atau menghilang atau di-remove. Nah, ini cara gampangnya daripada kita mencari elektronnya, kita bisa mencari H+-nya saja karena dia akan move together, dia akan berpindah bersama. Terus oksigen ini mengalami proses reduksi sehingga energi dihasilkan. Oke. Nah, nyambungnya nanti di sini, teman-teman. Kenapa kok NADH, FADH, dan NADPH dia itu merupakan voucher? Di sini karena NADH, FADH2, dan juga NADPH, dia itu merupakan molekul yang mengalami reduksi. Gitu. Jadi molekul yang tereduksi itu energy rich atau kaya akan energi. Jadi dia menyimpan potensial energi di sini. Dia menyimpan potensial energi, sedangkan molekul yang teroksidasi dia relatively poor in energy karena dia kehilangan H+, sehingga dia potensinya rendah. Nah, koenzim itu berfungsi sebagai elektron carrier. Nah, disinilah kenapa kok NAD+, FAD, dan NADPH itu bisa digunakan sebagai elektron carrier, teman-teman. Karena dia bisa membawa elektron dalam bentuk hidrogen ini tadi, gitu ya. Dia bisa membawa elektron dan juga H+ ini. Jadi NAD akan berubah menjadi NADH, FAD akan berubah menjadi FADH2, dan NADP+ itu akan berubah menjadi NADPH di sini. Oke. Ya. Ini untuk di prosesnya. Nah, simple C-nya, proses tadi gimana Pak kok bisa terbentuk? Nah, seperti ini proses reaksi redox pada metabolisme gitu ya. Let's say ini adalah organik molekul, teman-teman. Organik molekulnya itu paling gampangnya let's say ini glukosa gitu ya. Glukosa atau segala suatu organik molekul yang memiliki hidrogen, dua hidrogen, ini dua atom hidrogen. Nah, terus di sini ada NAD+ koenzim sebagai elektron carrier. Dia sebagai elektron carrier, dia masih kosongan. Nah, nanti H+ ini H+ ini akan dipindahkan ke NAD+. Ya. Maka koenzim NAD+ ini akan terreduksi kan. Dia akan tereduksi dan dia akan menghasilkan NADH plus H+. Sehingga dia akan membawa energi. Jadi energinya ini tersimpan di sini sebagai potensial energi. Sedangkan untuk organik molekulnya dia hanya akan teroksidasi dan tidak akan membawa energi di sini. Nah, disinilah kenapa kok NADH, FADH, dan juga NADPH itu digunakan sebagai voucher energi yang nantinya akan ditukar di transfer elektron, Gitu. Nah, kalau tadi kita membicarakan mengenai vouchernya, sekarang kita bicara tentang cash-nya, teman-teman. Gimana ATP ini bisa terbentuk? Dalam proses glycolysis, pasti kalian masih ingat ya, dalam proses glycolysis dibagi menjadi dua, yaitu proses investasi atau fase investasi dan juga fase panen. Gitu ya. Fase investasi itu kan berarti dia masih membutuhkan ATP, di mana kita harus menyumbangkan ATP kita, gitu ya, baru nanti diambil pada saat proses pemanenan yang selesai atau menjadi pyruvate. Nah, pada proses pemanenan itu terjadi phosphorylation, teman-teman. Di mana phosphorylation atau mekanisme phosphorylation ini akan menghasilkan ATP dari ADP. Nah, ada tiga hal atau tiga pathway dalam proses phosphorylation. Yang pertama adalah substrate level phosphorylation. Nah, substrate level phosphorylation ini yang paling simpel. Jadi transferring fosfat dari substrat ke ADP. Nah, contohnya seperti yang ada di glycolysis. Seperti yang ada di glycolysis, ini ketika kalau ingat di pathway-nya tinggal mengambil fosfat dari substrat saja, gitu. Fosfat dari substrat tinggal diambil, maka fosfat itu akan dipindah ke ADP, ADP akan menjadi ATP. Itu adalah yang substrate level phosphorylation. Terus yang kedua adalah oxidative phosphorylation. Nah, untuk oxidative phosphorylation itu yang seperti yang tadi. Jadi kita menggunakan redox reaction untuk membentuk ATP. Ini akan terjadi di ETC, gitu ya. Nah, ini didapatkan dari mana? Ya dari voucher yang tadi. Voucher yang kita simpan-simpan tadi, itu nanti akan diubah menjadi ATP di bagian ETC. Itu di bagian akhirnya. Terus yang terakhir adalah
phosphorylation. Untuk phosphorylation ini lebih spesifik ke proses fotosintesis. Nah, nanti akan kita bahas pada saat pertemuan selanjutnya di materi anabolisme. Nah, secara simpel dibentuk seperti ini ya. Nah, ini untuk substrat level phosphorylation. Kita bisa lihat dari substratnya saja, terus dipindah ke ADP. Tuh, nanti substrat ini akan membentuk sebuah produk baru dan akan membentuk dari ADP diubah menjadi ATP. Nah, ini berada pada fase panen ya. Kalau ini adalah fase dari investasi. Nah, pada fase panen ini dari 1,3 bisfosfogliserat ini dia akan diubah menjadi fosfogliserat gitu ya. Jadi dia kan ada dua nih, ada bifosfo, jadi ada dua fosfat, dia akan diubah menjadi hanya satu fosfat saja, satu fosfatnya diambil oleh ADP dan dia akan membentuk ATP. Sama seperti ini, PP gitu ya. Fosfofenol pirufat gitu, fosfofenol pirufat dia akan diubah menjadi pirufat. Nah, fosfatnya itu akan diambil oleh ADP dan diubah menjadi ATP di sini. Nah, nanti akan membentuk pirufat di akhir. Nah, ini dengan bantuan enzim kinase. Sini enzim kinase adalah enzim yang berfungsi atau sangat berperan dalam proses phosphorylation. Jadi baik prosesnya pengambilan ATP menjadi ADP maupun dari ADP ke ATP itu dibantu oleh kinase. Nah, untuk oxidative phosphorylation itu tadi ya saya jelaskan, berarti dia nanti rilisnya di electron transfer chain atau ETC. Dan untuk photophosphorylation itu nanti mengubah energi cahaya menjadi ATP. Ini untuk di fotosintesis. Nah, itu tadi ya untuk pengantar awal sebelum proses metabolic pathway. Nah, sekarang kita masuk ke proses metabolic pathway. Nah, sebelum masuk ke sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah clear atau saya terlalu cepat dalam menjelaskan? Gimana teman-teman? Pak, jadi jawabannya yang tadi kenapa hanya menggunakan kenapa tubuh organisme itu yang terlewat. Oke, terlewat ya. Terima kasih sudah diingatkan. Yes, kenapa hanya menggunakan ATP? Sebenarnya tadi sudah saya jawab sih. Kalau ATP dia itu adalah cellular level. Tadi siapa yang nanya? Sorry, siapa tadi yang tanya? Audi, oke. Audi, terima kasih pertanyaannya. Jadi ATP dia itu cellular level, Audi. Kalau kita bisa lihat, nah di sini ya, kita bisa lihat bentuk dari ATP ini menyerupai apa sih? Dia akan menyerupai struktur dari DNA maupun RNA kan. Dia memiliki gula ribos gitu kan, dia memiliki basa, memiliki gula dan juga memiliki fosfat di sini, gugus fosfat di sini. Nah, dengan demikian dia memang molekul yang paling kecil untuk bisa dimanfaatkan energinya. Nah, kalau tadi kenapa kok nggak dalam bentuk glukosa, Pak? Glukosa harus dipecah terlebih dahulu, baru glukosa harus masuk ke proses glycolysis terlebih dahulu, barulah nanti ATP-nya ini baru bisa dilakukan atau dimanfaatkan dalam level seluler. Karena apa? Kita harus memecah semuanya dalam bentuk yang kecil, paling kecil terlebih dahulu, baru sel-sel karena sel itu kan bagian yang paling kecil ya, oleh karena itu dia hanya bisa memanfaatkan dalam bentuk yang kecil juga. Jadi kalau dia memanfaatkan secara langsung dalam bentuk glukosa, itu ukuran molekulnya masih terlalu besar. Oleh karena itu, glukosa masih harus didigest. Seperti itu jawabannya. Nah, sedangkan kalau kenapa Pak kok nggak NADH atau NADPH? Karena jawabannya tadi, mereka ukurannya kecil, tapi apa? Dia hanya elektron carrier, teman-teman. Dia hanya elektron carrier yang tidak bisa dimanfaatkan kalau tidak melewati membran, gitu kan. Kalau dia tidak melewati ETC, maka dia tidak akan bisa dimanfaatkan energinya. Oleh karena itu, dia pada akhirnya harus diubah menjadi ATP terlebih dahulu agar energi dari ATP tersebut dapat dimanfaatkan oleh tubuh dari sel atau dimanfaatkan oleh sel untuk dapat tumbuh. Seperti itu jawabannya, Audi.
Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Belum nanti ditanyakan. Nah, sekarang kalian juga mungkin sudah mendengar ya bahwa untuk metabolic pathway itu mainly ada 3, gitu kan? Yang aerobic respiration, ada juga anaerobic respiration, dan juga yang terakhir adalah fermentation. Nah, di sini kita bisa ya paham lah ya perbedaan antara aerobik dan anaerobik jelas. Aerobik pasti menggunakan O2 di sini sebagai elektron akseptor, gitu ya. Final elektron akseptornya adalah O2. Sedangkan anaerobik apa dong perbedaan antara anaerobik dan fermentation? Ada yang bisa bantu nggak menjawab? Kan untuk anaerobik sama-sama nih tidak menggunakan oksigen. Fermentation juga tidak menggunakan oksigen. Tapi kenapa proses ini berbeda? Nih, ada yang mau bantu jawab persamaannya apa dulu, perbedaannya apa dulu kira-kira? Tidak ada siklus Krebs-nya, Pak, kalau difermentasi. Tidak ada siklus Krebs-nya, oke. Terus kalau di anaerobik ada siklus Krebs-nya. Ya? Halo? Iya, Pak. Oke, Meliana. Oke, nggak apa-apa, Mel. Santai aja, jangan takut. Oke, ya. Memang dari gambar dari pathway ini sudah kelihatan bahwa di fermentasi dia tidak mengalami proses siklus Krebs. Tapi kenapa? Jawabannya pertanyaan nanti, terus kenapa kok dia tidak mengalami? Kenapa? Sama-sama tidak menggunakan oksigen. Kok aerobic respiration dia masih mengalami siklus Krebs. Dan bisa bantu yang lain? Saya coba ya Pak ya. Yuk, silahkan. Kalau untuk proses aerobik sama anaerobik itu kan dia kan menggunakan oksigen hanya sebagai aseptor elektron. Karena kondisinya dia itu ada kemungkinan besar untuk menerima oksigen kembali untuk yang anaerobik ya terutama Pak. Sedangkan kalau fermentasi itu kan kondisinya di mana dia benar-benar kedap terhadap gas oksigen. Jadi otomatis untuk suatu organisme untuk supaya bertahan hidup dia harus mengurangi konsumsi energi sebanyak mungkin untuk menghasilkan bahan lain untuk dia bertahan hidup semaksimal mungkin. Oke, untuk fermentation, ya, that's correct. Tapi untuk anaerobik itu kurang tepat. Terima kasih. Ya, Pak. Ada yang bisa bantu untuk yang anaerobik? Karena kenapa, teman-teman? Anaerobik ini itu banyak, kalau kalian coba googling saja, coba aja googling sekarang, pasti banyak yang salah menyebutkan bahwa anaerobik itu sama dengan fermentation, padahal berbeda. Ya. Anaerobic respiration, kita kembali ya, ini perbedaannya adalah di sini kita bisa mengetahui persamaan antara aerobik dan anaerobik di sini adalah pada kata-kata respirasinya. Sedangkan fermentation ini tidak mengalami fase respirasi di sini. Nah, bagaimana respirasi dengan anaerobik ini terjadi itu bagaimana? Nah, sebagian besar orang keliru mengartikan bahwa anaerobik itu anaerobic respiration itu sama dengan fermentasi gitu. Padahal sebenarnya hal ini itu berbeda, teman-teman. Ada bakteri yang memang benar-benar dia memanfaatkan anaerobic respiration. Dia tidak melakukan fermentasi, tapi dia melakukan anaerobic respiration. Key-nya, di sini kuncinya adalah, kalau kita ngomongin tentang respirasi, kuncinya adalah di final electron acceptor. Kuncinya di final electron acceptornya. Kalau tadi aerobik itu final electron acceptornya adalah O2. Nah, anaerobik berarti dia final electron acceptornya selain O2 gitu loh. Berarti dia selain O2, contohnya sebentar ini untuk yang fermentasi ya, untuk piruvat, asetaldehid, untuk final electron acceptornya itu bisa piruvat dan juga asetaldehid untuk fermentation. Dan untuk produknya dia organic compound. Nah, sedangkan untuk anaerobik itu final electron acceptornya itu adalah banyak sekali. Jadi ada beberapa jenis inorganik molekul yang bukan merupakan O2.
Karena kembali lagi di sini dia tidak melakukan respirasi oksigen atau respirasi aerobik di sini. Jadi itu bisa apa? Ini sudah ada nih. Ada sulfat, nitrat, gitu ya. Terus nanti ada banyak sekali yang digunakan. Nanti akan saya sebutkan beberapa contohnya, gitu ya. Karboksilat, itu juga bisa digunakan sebagai final electron acceptor. Nah, karena final electron acceptornya antara anaerobik dengan aerobik ini berbeda ya teman-teman, oksigen, ini yang aerobik menggunakan oksigen, ini bukan oksigen, maka energi yang dihasilkan juga berbeda. Kita lihat ya bahwa untuk aerobic respiration ini yang paling besar dihasilkan 36 sampai 38 ATP. Sedangkan untuk yang anaerobic respiration dia bisa saja mulai dari 2 gitu ya, mulai dari 2 sampai ke 36 ATP. Antara 2 ke 36. Nah, nanti proses detailnya seperti apa kita akan jelaskan. Jadi dia mulai dari 2 sampai 36. Sedangkan untuk fermentasi karena dia hanya melalui proses glycolysis saja dan elektron akhirnya hanya pyruvate atau asetaldehid untuk etanol, maka dia hanya mendapatkan 2 ATP saja. Nah, ini untuk perbedaan antara aerobik, anaerobik, dan juga fermentation. Nah, untuk cellular respiration, ini glukos itu yang glukos sebagai substrat itu completely broken down. Jadi dia dihancurkan atau didigest semuanya. Jadi baik berupa aerobik maupun anaerobik. Nah, kalau aerobik, glukos dihancurkan berarti CO2 dan H2O, gitu kan? Sedangkan kalau untuk anaerobik reaction ini sebagian besar dominannya adalah CO2. Dia di broken down semuanya sebagian besar di CO2, teman-teman. Nah, jadi resultnya adalah untuk di inorganic dan inorganic end product ini baik yang baik yang aerobik maupun anorganik, aerobik maupun anaerobik gitu ya. Ini contohnya untuk aerobik itu final reseptornya adalah oksigen dan menghasilkan jumlah ATP yang paling besar. Nah, contoh anaerobik itu apa teman-teman? Contohnya adalah metanogen archaea gitu ya. Metanogen archaea ini adalah contoh dari archaea yang memanfaatkan proses anaerob. Gitu. Jadi dia tidak melakukan fermentasi dan dia juga tidak melakukan proses aerobic fermentation. Ada juga beberapa bakteri yang biasanya berada di tanah. Beberapa bakteri yang berada di bawah tanah itu juga relatif menggunakan proses anaerobic respiration. Dia menggunakan nitrat sebagai reseptor akhir. Atau dia bisa menggunakan karbonat atau sulfat gitu ya, di sini. Nah, nitrat itu akan tereduksi akhirnya menjadi nitrit. Untuk CO2 untuk karbonat itu menjadi metan dan juga untuk sulfat itu menjadi hidrogen sulfat. Nah, dari sinilah ATP yang dihasilkan dari proses anaerobic respiration itu lebih kecil dibandingkan dengan dari aerobic respiration. Itu dapatkan dari sini. Pertanyaan ini dulu. Kenapa anaerobic respiration memproduksi less ATP compared to aerobic respiration? Nah, jawabannya adalah ini teman-teman. Jadi karena sulfat, nitrat, dan karbonat, kita kembali lagi ya ke kimia dasar, yaitu dia memiliki lower reduction potential dibandingkan dengan oksigen. Jadi kita harus lihat dulu di tabel reduksi, oksidasi, makanya tadi saya jelaskan terlebih dahulu tentang redox, karena nanti hubungannya juga ke sini. Jadi potensial reduksi itu kan berbeda-beda setiap molekul. Nah, oksigen dibandingkan dengan nitrat maupun sulfat dan karbonat itu memiliki potensial reduksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, energi yang dihasilkan itu lebih tinggi. Nah, ini contoh dari tabelnya. Jadi contoh tabel kita bandingkan saja NO dengan oksigen. Di sini dari tabel reducing agent, mungkin nggak begitu kelihatan ya, nanti coba dicek lagi. Untuk tabel reducing agent-nya, dia lebih tinggi. Semakin ke bawah, dia semakin tinggi atau semakin kuat kekuatan dari reduksinya dia, potensial reduksinya. Oleh karena itu, oksigen ini menghasilkan energi yang lebih besar. Ya, energinya dia lebih besar dibandingkan dengan NO.
Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah metabolic pathway yang fermentation atau yang kedua. Jadi pada proses metabolic pathway dari fermentation, ini glukos tidak completely broken down. Berbeda dengan aerobik maupun anaerobik yang dia completely broken down. Kalau di sini masih ada sisa energi yang cukup tinggi pada proses fermentasi. Ya, dia berlaku atau terjadi secara anaerobik, ya, hasilnya hanya 2 ATP. Oleh karena itu, jika kalian bandingkan ya, nanti kalau kalian mengambil TechFair di tahun depan, gitu, kalian akan membandingkan antara laju pertumbuhan spesifik, gitu ya, laju pertumbuhan spesifik antara Saccharomyces cerevisiae yang proses aerobik dibandingkan dengan proses yang fermentation, gitu ya. Laju pertumbuhan spesifiknya ini bisa dilihat bahwa dalam waktu yang singkat saja, OD-nya sudah mencapai, OD 660-nya sudah mencapai di atas 40. Berbeda dengan yang menggunakan fermentasi, gitu ya. Yang menggunakan fermentasi, dia OD 660 20 itu didapatkan cukup lama dari menit ke 80 jam ke 80 seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat ya berapa sangat berbeda nyatanya antara aerobik maupun anaerobik gitu. Aerobik maupun dengan fermentasi, energi yang dihasilkan dan energi yang termanfaatkan. Nah, ini untuk aerobic respiration. Kemarin saya tahu ini sudah dijelaskan juga oleh Bu Desi bahwa terjadi di mitokondria untuk yang sel eukariotik. Sedangkan untuk yang sel prokariotik itu terjadi di mana teman-teman? Untuk yang prokariotik. Ada yang bisa bantu? Oke. Glycolysis terjadi di mana? Halo? Permisi Pak, boleh jawab Pak? Ya, Boleh silakan. jawab. Ya. Glikolisis terjadi di matriks sitoplasma. Oke, betul di sitoplasma. Oke, cytosol sih lebih tepatnya. Oke, it's okay. Terus siklus Krebs? Siklus Krebs bukannya apa mungkin di dalam krista mitokondria itu sendiri? Bukan. Bukan. Oke, terima kasih. Oke. Jadi untuk untuk glycolysis terjadi di sitoplasma gitu ya. Sama dengan apa yang terjadi di prokaryotik. Jadi prokaryotik maupun eukaryotik itu sama-sama terjadi di sitoplasma untuk proses glycolysis. Tapi untuk yang ini itu sudah berbeda teman-teman. Dari masuk ke siklus Krebs terus transfer elektron itu nanti akan berbeda. Perbedaannya di situ. Kenapa nanti energi yang dihasilkan oleh eukaryotik dibandingkan dengan prokaryotik itu juga berbeda jumlahnya. Ini akan kita bahas. Ada yang bisa bantu? Di mana di proses eukaryotik, di eukaryotik di mana siklus Krebs terjadi. Oke. Pak, coba menjawab. Di sitosol? Eukaryotik loh. Oh, eukaryotik di mitokondria? Iya, di mananya mitokondria? Mitokondria kan luas. Nih, sudah ada pilihannya nih, ada cristae, ada matrix, inner membrane, atau outer membrane. Di matriks mungkin, Pak? Ya, betul sekali. Terjadi di matriks. Ya, terima kasih. Jadi dia terjadi di matriks mitokondria untuk siklus Krebs-nya. Sedangkan untuk transfer elektron itu terjadi di intermembran. Inner membrane, betul. Jadi bukan di intermembran ya, tapi di inner membrannya.
Jadi dia terjadi di kriste ini, teman-teman. Jadi dia di kriste dari mitokondria. Jadi bukan di intermembrannya. Dia terjadi di kriste, bagian dalam dan bagian luar. Jadi dia akan menembus ini ya, transmembran gitu ya. Dan ini dia dibantu oleh protein transmembran. Dan ada proses transfer elektron. Oke. Saya kira nggak apa-apa. Nanti kita ulang lagi. Berarti. Oke, nah jika pada eukariotik terjadi di beberapa tempat yang berbeda, kira-kira kalau di prokaryotik perbedaan antara eukariotik dan prokaryotik apa sih? Yang tidak dimiliki prokaryotik yang dimiliki eukariotik. Apakah prokaryotik punya mitokondria, teman-teman? Punya enggak? Serius ini? Biodas loh. Gimana? Halo Pak, belum jawab. Iya, silakan. Kalau prokariot itu tidak semua mengandung organel, itu tidak selalu lengkap yang eukariot. Betul. Di mana pada prokariot itu hanya mengandung DNA sirkuler, ribosom, dan sitoplasma. Yes, berarti mitokondria nggak ada kan? Tidak ada. Nah, oke. Berarti di mana kira-kira proses siklus Krebs dan juga transfer elektron terjadi kalau nggak ada mitokondrianya? Apakah itu artinya langsung di sitoplasmanya itu sendiri? Yes, betul sekali untuk yang siklus Krebs ya. Jadi siklus Krebs dan juga glikolisis terjadi di sitoplasma. Kita perlu mengingat lagi ya, terima kasih. Tadi kita perlu mengingat lagi ya, berarti perlu recall lagi nih teman-teman bahwa bahwa organel pada prokaryotik itu tidak seperti organel pada eukaryotik yang tertutup oleh membran ya. Outer membran yang setiap organel punya outer membran satu sama lain yang mereka akhirnya saling melindungi dan posisinya tetap gitu. Organel pada prokaryotik itu sifatnya melayang, teman-teman. Jadi melayang pada sitosol. Jadi melayang pada sitoplasma, dia melayang-layang di sana seperti itu. Memang benar tadi yang disebutkan bahwa memiliki hampir yang dimiliki oleh mitokondria eukariotik itu dimiliki oleh prokariot gitu ya. Nah, terus transfer elektronnya terjadi di mana, teman-teman? Transfer elektronnya karena dia tidak memiliki prokariot itu tidak memiliki membran, gitu ya, tidak memiliki membran pada organel, maka yang digunakan adalah outer membran atau yang digunakan adalah outer membran dari prokariot itu sendiri, oleh bakteri itu sendiri. Jadi pada bagian membran luar yang digunakan untuk transfer elektron seperti itu. Jadi untuk pertukaran elektron itu digunakan di bagian membran yang terluar. Itulah yang perbedaan antara eukariot dan prokariot. It's okay. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya untuk itu. Nah, dari sinilah teman-teman, mungkin teman-teman juga pernah mendengar bahwa sebenarnya mitokondria dari sel eukariot itu sendiri merupakan evolusi dari sel prokariot, teman-teman. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa memang benar gitu bahwa ada potensi bahwa mitokondria dari eukariot itu merupakan evolusi dari prokariot, teman-teman. Karena apa? Mitokondria dari eukariot itu memiliki hal yang dimiliki oleh prokariot, gitu ya. Seperti tadi sirkular, DNA-nya sirkular, gitu kan. Terus ada lagi apalagi selain itu tadi? Apalagi teman-teman? Yang dimiliki oleh mitokondria dan sama dimiliki oleh prokariot. Memiliki ribosom, sama-sama memiliki ribosom. Oleh karena itu mitokondria itu bisa menghasilkan protein sendiri. Hanya spesifik protein sendiri yang dimiliki oleh ini ya, apa namanya? Eukariot seperti itu. Tapi prokariot itu tidak bisa, dia harus kompleks. Terus apalagi?
Jadi banyak ya sebenarnya sequence yang dimiliki oleh mitokondria. Jadi kalau kalian melakukan sequencing pada mitokondria, terus kalian lakukan sequencing pada prokariot gitu, spesifik prokariot tentunya, itu hasil sequencingnya itu akan sangat mirip, teman-teman. Oleh karena itu banyak peneliti yang dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya mitokondria yang ada pada eukariot itu sebenarnya merupakan evolusi dari prokariot. Itu ada teori evolusinya di situ. Nah, oleh karena itu fungsinya membran itu sama. Oleh karena itu membran yang outer membran dari prokariot itu juga bisa digunakan sebagai transfer elektron, gitu ya, sama seperti transfer elektron yang dilakukan di mitokondria. Itulah alasannya. Paham ya, teman-teman sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya ini adalah eukaryotic cellular respiration. Ini saya akan sedikit mereview saja dari eukaryotik, walaupun kalian sudah pernah dibahas ya. Nanti kita akan bandingkan dengan prokaryotik. Jadi sama seperti tadi, glukos itu akan masuk melalui transmembran, jadi membran transport, jadi nanti dibantu oleh enzim transport. Selain itu juga glukos ini sifatnya adalah polar, teman-teman. Jadi dia juga memiliki jika dalam konsentrasi yang rendah dia dapat berdifusi ke dalam sitosol, gitu ya. Dia dapat berdifusi ke dalam sitosol, di mana nanti akan masuk ke proses glycolysis. Ya, ini proses yang pada umumnya di mana dia dari 6 karbon akan dipotong menjadi 3 karbon masing-masing untuk pirufat dan menghasilkan 2 ATP. Nah, di sini dia akan menghasilkan NADH juga, di mana pyruvate akan mulai masuk ke mitokondria. Nah, di sini teman-teman mulailah masuk ke proses siklus Krebs. Jadi siklus Krebs tidak dilakukan di sitosol, tapi masuk di mitokondria, ya. Nah, dia masuk ke mitokondria dan dia akan menghasilkan 4 CO2 dan juga 2 ATP di sini. Jadi hasilnya dari siklus Krebs dan juga glycolysis sebenarnya sangat rendah, energinya hanya 2 ATP. Nah, energi yang banyak itu dari mana? Energi yang banyak itu dari ya voucher-voucher yang dikumpulkan tadi. NADH, FADH2 yang dikumpulkan dalam proses-proses sebelumnya atau reaksi-reaksi sebelumnya itu baru akan ditukarkan di oxidative phosphorylation dan juga elektron transfer, teman-teman. Nah, nanti kalau sudah ditekorkan di elektron transfer, dia akan mendapatkan ATP dalam jumlah yang besar, dalam jumlah sekitar 32 ATP. Nah, ini tergantung ya, nanti berbeda antara prokariot dan eukariot. Perbedaannya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, ini teman-teman. Saya akan berikan kesempatan kalian untuk membaca satu buku. Jadi dia adalah open book, dia open source book. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Buku ini menarik. Dia merupakan sedikit, ini hanya satu chapter saja mengenai bakteri metabolisme. Jadi untuk jadi mungkin tinggal setengah ya, tinggal setengah kreditnya. Ini nanti kalian sempatkan untuk membaca, gitu ya, sempatkan untuk membaca. Terus nanti silahkan didiskusikan. Nah, apa saja yang ada di bacaan ini nanti itu akan kita diskusikan atau akan keluar pada materi saya selanjutnya, teman-teman. Jadi ternyata ini tadi saya kira teman-teman juga sudah banyak yang paham ya mengenai glycolysis, siklus Krebs dan juga transfer elektron, tapi ternyata masih ada beberapa juga yang sedikit lupa gitu ya. Enggak apa-apa, nanti kita akan refresh lagi dan langsung kita akan bandingkan di pertemuan selanjutnya itu kita akan langsung bandingkan antara prokariot dan juga eukariot. Nah, itu baru yang respirasi saja teman-teman. Nanti kita belum membahas mengenai lemak dan juga proteinnya. Gitu ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya harap bisa dibaca terlebih dahulu sehingga pada saat saya menjelaskan itu bisa dengan mudah untuk diterima. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, silakan feel free untuk berdiskusi dengan saya, bisa melalui forum diskusi yang ada di ULS, atau kalian bisa kontak saya secara langsung. Gitu. Tapi jangan weekend ya. Gitu. Kalau bisa jangan weekend. Kalau weekday silahkan. Gitu. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya silahkan nanti didiskusikan terlebih dahulu dengan ketua kelas, gitu ya. Nanti silahkan hasilnya dikomunikasikan ke saya.
Seperti itu teman-teman. Adakah yang ingin ditanyakan sampai di sini? Permisi Pak, kalau misalnya Iya. kalau bertanya kontaknya Bisa di email saya atau di nomor HP juga monggo. Bentar saya tuliskan ya. Sorry saya salah kirim. Oke, ini masih ada sedikit waktu, gitu ya, masih ada sekitar 15 menit ya, 10, tinggal 10 menit atau sampai 15 menit. Silakan dibaca dulu bukunya, gitu ya, buku yang paling tidak diakses terlebih dahulu, nanti dibaca. Setelah dibaca, kita akan sisihkan waktu untuk kelas lagi ya, nanti silakan diskusikan terlebih dahulu, baru nanti di kelas kita bisa diskusi dengan lebih nyaman gitu ya. Jadi saya suka dengan ini tadi, banyak sekali pertanyaan, banyak sekali diskusi, kalian bisa menjawab gitu. Saya harap nanti untuk diskusi selanjutnya bisa lebih aktif lagi ya teman-teman. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya bisa akhiri ya untuk pertemuan siang hari ini. Nanti silahkan untuk kontak saya lagi jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Thank you. Pak. ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.